Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ika Mustikasari dalam pertemuan ketiga perkuliahan Fisika Dasar 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalor. Nah, learning outcomes yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama menjelaskan kalor, kemudian menjelaskan kapasitas panas dan panas jenis, dan yang terakhir menganalisis perubahan fase dan kalor laten. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita bertatap maya melalui Zoom, Anda harus menyimak dulu paparan materi melalui video ini. Kemudian setelah itu, pengerjaan dan pengumpulan LKM 41 itu dapat melalui spot dengan aturan penamaan, yaitu terdiri dari grup X atau Y, NIM, nama, dan LKM 41 itu sendiri. Nah, penilaian keaktifan tetap berlaku pada tatap maya Zoom nanti siang. Baik, kita akan mulai mengenai pembahasan kita kali ini mengenai kalor. Anda tentunya sudah tidak asing lagi mengenai istilah kalor. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai suhu. Nah, sebelum kita beranjak untuk membahas kalor, kita akan terlebih dahulu meninjau suhu dan energi panas. Apa bedanya? Ya, suhu itu merupakan energi kinetik translasi rata-rata molekul-molekul di dalam zat, sementara energi dalam itu merupakan energi total keseluruhan energi yang ada di dalam sistem. Kita tahu bahwa molekul-molekul di dalam suatu zat itu senantiasa bergerak translasi, rotasi maupun vibrasi. Keseluruhan energi itu kemudian ditambah juga dengan energi potensial karena ada interaksi antara molekul-molekul di dalamnya, maka total dari seluruh energi, baik energi kinetik, energi potensial, dan energi lainnya, itu biasa disebut sebagai energi panas atau thermal energy. Ilustrasi dari energi panas dapat kita bayangkan ya, ada poci yang mengandung air panas ya, poci yang mengandung air teh panas, kemudian ada air teh panas itu dituangkan ke dalam cangkir. Nah, baik poci maupun cangkir itu memiliki suhu yang sama atau ukuran energi kinetik translasi rata-ratanya sama. Namun di poci karena volume airnya lebih banyak, otomatis jumlah molekul airnya juga lebih banyak. Akibatnya energi dalam di poci itu lebih besar dibanding dengan energi dalam di di cangkir ya. Nah, oke. Apa itu kalor? Kalor itu adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan temperatur. Nah, kalor ini mengalami perkembangan definisi, perkembangan arti atau perkembangan konsep ya. Definisi atau konsep kalor saat ini berbeda dengan definisi atau konsep kalor di zaman dulu kala. Kita lihat perkembangannya abad ke-17 itu masih didominasi atau masih sepakat dengan paham Yunani kuno bahwa kalor itu merupakan gerakan molekuler atau wujud gerakan molekuler di mana benda yang memiliki suhu yang panas itu memiliki butiran-butiran kalornya itu yang lebih banyak. Nah, ini masih didukung oleh ilmuwan-ilmuwan fisika pada saat itu, Galileo, Newton, dan lain sebagainya. Kemudian pada abad 18, para ilmuwan fisika senantiasa melakukan percobaan untuk meneliti jumlah kalor yang masuk dengan jumlah kalor yang keluar. Dari sana didapat kesimpulan bahwa kalor itu merupakan zat materi yang kekal yang disebut dengan kalorik, yaitu fluida yang tidak berwujud, bukan fluida yang tidak yang tidak tampak, yang disebut dengan kalorik. Oleh karena itu berkembang istilah aliran kalor ya, karena pada abad 18 ini dianggap bahwa kalor itu merupakan suatu fluida yang tidak tampak ya. Di akhir abad 18, Benjamin Thomson melakukan aktivitas pengeboran ya. Pada saat itu baik ujung mata bor yang tumpul maupun yang
yang runcing ya, ketika melakukan pengeboran kepada logam, maka air di sekitarnya itu menjadi mendidih. Nah, artinya di sana kalor itu merupakan bukan merupakan zat yang dikonversikan, tapi merupakan bentuk tertentu yang diteruskan dari mata bor ke air. Nah, percobaan dilakukan Benjamin Thomson ini sekaligus melawan dari definisi kalor yang berkembang di abad 18. Nah, namun 40 tahun setelah Benjamin Thomson masih tetap kalor yang merupakan zat materi yang kekal itu masih tetap berlaku. Selanjutnya, para ilmuwan fisika melakukan percobaan terus-menerus sehingga pada abad 19, James Joule menemukan bahwa kalor itu merupakan energi yang ditransfer dari satu benda lain ke benda lain karena perbedaan temperatur. Demikian perkembangan konsep kalor dari yang tadinya dianggap bahwa kalor itu merupakan wujud gerakan molekuler, kemudian dianggap sebagai suatu fluida, dan terakhir bahwa kalor itu merupakan suatu bentuk energi. Nah, kalor itu adalah energi yang berpindah. Analoginya dengan usaha pada mekanika atau pada gerak ya. Kita pernah belajar di SMA mengenai gerakan ketika suatu partikel melakukan pergerakan berubah posisinya, maka di situ ada usaha. Kalau tidak berpindah posisinya, maka tidak ada usaha. Demikian dengan kalor. Kalau ada temperatur, maka di situ ada kalor. Kalau tidak ada perbedaan temperatur, maka di situ tidak ada kalor. Ya. Nah, kalor ini ketika ada, maka dia berbanding lurus dengan perubahan temperatur suatu zat, atau artinya ketika suatu zat mendapatkan penambahan kalor, maka si zat itu akan berubah temperaturnya. Nah, selain berubah temperaturnya, maka suatu zat juga ketika dikenai kalor, maka dia akan berubah wujudnya, ya. Nah, ada makanan yang panasnya tahan lama, ada makanan yang bisa cepat dinginnya. Seperti apa? Nah, seperti kalau misalkan Anda membuat pizza ya, ketika pizza itu sudah matang, Anda mengeluarkan pizza, maka pada saat sudah di luar, kalau misalnya langsung memakan pizza tersebut, Anda bisa memakan rotinya, namun jangan coba-coba untuk memakan mozzarellanya, karena mozzarellanya itu lebih lama panasnya dibanding dengan rotinya. Akibatnya ternyata ada beberapa jenis bahan, jenis benda yang memiliki kemampuan untuk menyimpan panasnya berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, kemampuan suatu zat dalam menyimpan energi panas itu dikatakan sebagai kapasitas kalor, yang merupakan besaran fisika yang mengidentifikasi besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat. Ya. Nah, kapasitas kalor ini kalau misalkan dibagi dengan satu satuan massa, maka akan kita dapatkan sebagai kalor jenis atau specific heat. Kalau tadi kapasitas kalor itu simbolnya C besar, nah kalau kalor jenis itu C kecil. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah temperatur suatu massa zat sebesar 1 derajat. Atau banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah temperatur suatu zat per satu satuan massa. Semakin besar kalor jenis suatu zat, maka zat tersebut memerlukan energi yang besar pula untuk berubah temperaturnya. Air memiliki kalor jenis yang besar. Artinya apa? Artinya air membutuhkan kalor yang besar untuk mengubah temperatur air satu satuan massa. Ya. Kita lihat ini ada tabel kalor jenis dari berbagai zat. Kita lihat ada aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya untuk 1 kilogram aluminium dia membutuhkan 900 Joule untuk berubah temperatur 1 derajat Celcius ya.
Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, aluminium memiliki kalori jenis 900 Joule per kilogram Kelvin atau kilogram derajat Celcius, itu tidak masalah. Sementara besi memiliki kalori jenis 448 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ketika 1 kilogram aluminium dan 1 kilogram besi diberi kalor 900 Joule, apa yang akan terjadi? Coba Anda pikirkan. Ya, betul. Ternyata aluminium itu akan naik suhunya 1 Kelvin atau berubah suhunya 1 derajat Celcius, sementara besi itu akan naik suhunya 2 Kelvin atau besi itu akan lebih cepat berubah temperaturnya ketika dikenai energi yang sama dengan energi yang dikenai kepada aluminium, ya. Oke, ada suatu prosedur bagi kita untuk menentukan kalori jenis atau kapasitas kalor suatu benda dengan memanfaatkan prinsip bahwa kalor yang masuk sama dengan kalor yang keluar pada sistem yang terisolasi, atau ini memanfaatkan prinsip hukum kekekalan energi. Nah, ini disebut dengan kalorimetri. Kita tahu tadi sudah dibahas bahwa kalor itu berbanding lurus dengan perubahan temperatur suatu zat, juga berbanding lurus dengan perubahan wujud zat, ya. Nah, kaitan dengan itu, maka kalor yang diberikan kepada suatu benda atau yang diterima oleh suatu benda itu berbanding lurus dengan massa benda tersebut, berbanding lurus dengan kalori jenis benda tersebut, dan berbanding lurus dengan perubahan temperatur. Dari sini, ya, dari formulasi matematika ini kita dapatkan bahwa kita bisa menghitung kalori jenis suatu zat ketika kita tahu berapa kalor yang masuknya dan masanya kita ketahui serta perubahan temperaturnya yang bisa kita amati. Namun untuk mengukur kalori itu tidak mudah, akibatnya kita memanfaatkan prinsip kalorimetri, itu prinsip dari hukum kekekalan energi tadi, ya, dengan menggunakan kalorimetri. Nah, kalorimetri ini, ya, eksperimennya seperti yang tampak di layar, bahwa kita memanfaatkan kalor yang keluar itu sama dengan kalor yang masuk. Ini catat untuk sistem yang terisolasi, ya. Ketika kita ketahui ada benda yang panas, ya, dicampurkan dengan benda yang dingin, maka lama-kelamaan kedua benda tersebut setelah berinteraksi secara termal akan mencapai suhu yang setimbang, ya. Q yang keluar artinya kalor dari benda yang bersuhu panas, ya, kemudian diterima oleh benda yang suhu dingin. Benda yang suhu dingin itu siapa? Di sini ada air yang menerimanya dan juga ada wadahnya, ya. Ada wadah yang menerimanya juga. Oke, silakan perhatikan contoh 16.2 di buku Tipler halaman 601. Di sana diperlihatkan contoh yang memanfaatkan prinsip kalorimetri, ya. Ditanyakan kalori jenis timah, sementara diketahui dengan menggunakan prinsip kalorimetri diketahui suhu tinggi dari peluru timah, kemudian ada air yang bersuhu dingin dan di kaleng aluminium. Ketika kita ketahui kalori jenis aluminium, kalori jenis air, maka kita bisa menyelidiki kalori jenis timah berdasarkan prinsip kalorimetri, ya. Jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu zat dengan jumlah tertentu bergantung pada apakah zat dibolehkan untuk memuai atau tidak. Pada zat cair dan padatan, perbedaan kalori jenis pada tekanan konstan dan volume konstan itu dapat diabaikan. Sementara pada zat gas, karena dipanaskan pada tekanan konstan menyebabkan pemuaian yang sangat besar, akibatnya terdapat perbedaan yang sangat besar antara kalori jenis pada tekanan konstan dan kalori jenis pada volume konstan.